Kemenak tidak mampu melakukan moderasi dan mediasi ketika MUI mengeluarkan tuduhan penistaan agama Islam. Betul ya? Ini kan MUI penistaan. Udah tangkap, kirim polisi, tuduhan. Tadi saya dengar itu surat daripada Robin Simanullang, teman baik dari Panji Gumilang. Ketika Panji Gumilang katanya dibawa ke Bareskrim, dibawa ke ruang Bareskrim itu, ada berapa puluhan katanya itu. Ya, polisi itu berseragam hitam menyeramkan masuk ke dalam ruangan itu, mengerikan katanya. Coba ya, begitu perlakuan daripada polisi terhadap seorang Panji Gumilang. Memang dia itu apa beliau itu? Sementara teroris yang ada di MUI dibiarkan sampai sekarang kita nggak tahu beritanya di mana itu orang. Nah begini. Nah terus apakah Kemenak ini bereaksi? Diam 1000 bahasa kan? Ketiga, diskriminasi pelaksanaan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri masih berlangsung hingga hari ini. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak sekolah di SD negeri, contohnya di Purwakarta, yang itu adalah daerah perda syariah, anak Bapak akan dibully habis-habisan di sana. Apakah Kementerian Agama mengambil tindakan? Tidak. Ya. Gaji dari guru-guru pendidikan agama Kristen di sekolah negeri tidak mendapat perhatian sebagaimana layaknya dengan rekan-rekan mereka guru pengajar agama Islam. Mereka juga kalau disuruh ke sana itu gajinya juga belum tentu dikasih honornya pun dikasih sekali 3 bulan. Coba Bapak Ibu bayangkan itu. Itu yang namanya untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemenak belum mampu melakukan sertifikasi halal secara mandiri, masih bergantung total kepada MUI. Nah, urusan sertifikat ini juga yang sebenarnya adalah urusan negara. Kenapa dia hanya bergantung kepada MUI? Kalau MUI bilang oke, dia keluarkan sertifikat. MUI bilang tidak. Jadi dia tukang stempel ini. Nah, kesimpulannya di mata rakyat MUI lebih berwenang, ya, dibanding Kemenak dalam hal menangani perkara-perkara hukum, utamanya menyangkut agama Islam. Baik Bapak Ibu yang terkasih, Indonesia berseri, ya, Indonesia tanah yang berseri. Tapi kalau menurut saya sekarang sih Indonesia sedang bersedih. Ya, Indonesia sedang bersedih. Kita lihat kelakuan para partai politik di Indonesia ini tidak peduli dengan 1 tahun lagi pemerintahan era Jokowi akan usai, tetapi mereka gontok-gontokan merebut kekuasaan, nggak peduli dengan keadaan rakyat. Tidak ada satu partai pun yang sedang menyinggung atau membicarakan bagaimana susahnya Indonesia, rakyat Indonesia sekarang ini di tengah berbagai naiknya berbagai harga barang-barang, ya, dan kesulitan rakyat untuk memperoleh penghidupan yang layak. Mereka semua berretorika, termasuk PDIP, partai-partai besar itu, Partai Nasdem. Nanti akan kita lihat apa sih kontribusi mereka ini kepada negara Republik Indonesia melalui utusan-utusan mereka di DPR. Apakah mereka masa bodoh? Apakah mereka juga bagian daripada yang merusak negara ini? Apakah mereka sengaja sadar atau tidak sadar dikendalikan oleh suatu kekuatan, ya, sehingga mereka iya saja mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan di DPR yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga Presiden kita Republik Indonesia Jokowi main tanda tangan saja. Entah apa, ya, yang membuat beliau main tanda tangan, apakah karena wakil presiden yang mantan ketua Majelis Ulama Indonesia yang nyata-nyata adalah suatu organisasi LSM yang sudah tertular atau diinfiltrasi gerakan-gerakan radikal transnasional. Ini banyak tidak mendapat perhatian. Nah, kementerian-kementerian juga begitu. Nah, sekarang yang kita bicarakan Bapak Ibu adalah Kementerian Agama. Kenapa kita pilih Kementerian Agama sambil saya persiapkan ininya Bapak Ibu, ya, materinya. Kenapa Kementerian Agama ini? Karena Kementerian Agama ini adalah suatu kementerian yang kelahirannya itu melalui perdebatan yang seru.
melalui keperdebatan yang seru di BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian pada tahun 1949 jadilah barang ini menjadi suatu kementerian. Ya. Jadi dalam sejarahnya itu kementerian ini tidak mulus kelahirannya, tidak mulus. Konon menurut catatan yang saya baca bahwa ditolaknya 7 kata dalam Pancasila itu atau Piagam Jakarta itu membuat golongan Islam ini sakit hati, kecewa. Maka mereka mencari peluang-peluang di mana mereka bisa lagi eksis kembali walaupun Piagam Jakarta ini ditolak, yaitu atas perjuangan Latu Harhari dan beberapa orang nasionalis religius dari timur. Nah, ini saya pilih bubarkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kenapa? Nah kan gitu. Kalau dia tidak berani membubarkan Dewan Masjid Indonesia dan Forum Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, yang dua ini adalah core ataupun inti daripada Kementerian Agama ini dibentuk, ya, yang menurut Sekjen Kementerian Agama yang pertama, juga menurut Menteri Agama yang pertama. Nanti akan kita lihat. Nah, cerita ini atau judul ini terinspirasi oleh kiriman berita daripada saudara kita Mr. Kwang. Terima kasih Pak Kwang ya. Jadi sangat memberi masukan untuk kita selalu aware terhadap negara Republik Indonesia. Yaitu beritanya demikian bahwa Kementerian Agama membentuk satu BKM, ya, Badan Kesejahteraan Masjid. Nah, itu resmi itu. Jadi oleh Menteri Agama mendirikan yang namanya suatu Badan Kesejahteraan Masjid, yang tujuannya katanya mengusahakan kesejahteraan masjid. Mengusahakan kesejahteraan masjid. Masjid ini apa? Kan itu benda mati kan. Tapi kalimatnya mengusahakan kesejahteraan masjid dan membuat masjid ini menyebarkan narasi keagamaan yang positif. Nah, itu tujuannya mendirikan Badan Kesejahteraan Masjid. Dua tujuannya katanya. Nah, dari situ kita menarik satu kesimpulan lah. Kalau begitu Dewan Masjid Indonesia selama ini apa fungsinya? Apa fungsinya? Yang diketuai oleh Yusuf Kalla, yang sangat radikal ini, Yusuf Kalla ini, yang tidak punya tidak punya rasa terima kasih. 2 kali jadi wakil presiden tapi omongannya selalu miring. Itu adalah beliau ketua umumnya. Atau kita bisa berpraduga memang sengaja dibentuk ini supaya ada aliran dana pertama. Yang kedua adalah bisa masjid ini dipakai untuk berkampanye karena ini adalah tahun politik. Bisa aja kita mencurigai begitu. Nah, itu asal mulanya mengapa saya pilih judul ini. Kalau demikian Kementerian Agama buka apa dia? Ini adalah hanya salah satu penyebab. Nanti akan kita lihat apakah Kementerian Agama ini memberikan manfaat kepada seluruh umat beragama di Indonesia ini, atau hanya kalau orang Tionghoa bilang hanya sui-sui gitu ya, hanya ya bagus-bagus gitu, tapi kenyataannya tidak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi materinya nanti Bapak Ibu ya, kita bicara Kementerian Agama ini berdasarkan apa yang mereka percakapkan, apa yang mereka tulis. Jadi bukan karangan kita semata Bapak Ibu ya. Jadi kita selalu pendekatannya begitu. Suatu instansi kita nilai dia apakah memberi manfaat yang baik kepada bangsa dan negara ini berdasarkan apa yang dia tulis di kementerian itu. Tentu kan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kita bandingkan dengan kenyataan di lapangan. Kalau begitu, kita tidak bisa dituduh memprovokasi atau hoax. Ya, itulah pendekatan daripada Galarwa di dalam mengkritisi pemerintah ini. Karena memang Galarwa itu posisinya adalah tidak proponen, tidak oponen. Proponen itulah pro membabi buta kepada penyelenggara negara atau pemerintah
Oponen artinya berlawanan, ya, sama seperti Rocky Gerung, tidak mau tahu dengan apakah pemerintah ini bagus atau tidak, pokoknya lawan. Kita tidak pada posisi itu Bapak Ibu Galarua, tetapi kita pada posisi namanya mitra berarti sejajar. Ya kalau memang tidak bagus ya kita bilang tidak bagus, disertai saran untuk jalan keluar. Kalau memang bagus ya kita dukung dan kita katakan bagus. Jadi kita objektif saja, ya, tidak ada proponen, tidak ada oponen. Nah, untuk bisa pada posisi mitra itu, maka dasar kita adalah memahami, meneliti, mencermati apa yang mereka rencanakan, kementerian-kementerian ini termasuk DPR, kita bandingkan dengan hasil kinerja mereka. Dan apakah mereka menilai diri sendiri jujur, kemudian mengumumkan kepada khayalak atau tidak, nanti akan kita lihat di sini, Bapak Ibu ya. Jadi materi bahasannya adalah Kementerian Agama itu secara pembentukannya, visi misinya, faktanya. Jadi kita bandingkan. Demikian juga dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Demikian juga nanti dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia. Jadi ada 3 sesi, ada 3 bagian. Ya, jadi saya mulai dulu dari Kementerian Agama karena ini pokok masalahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, di Indonesia ini ada suatu pemeo dan itu berlaku dan bisa kita rasakan, ya, dan berdampak tidak bagus. Yaitu ada sekelompok masyarakat atau mayoritas yang selalu mengatakan kepunyaanku, ya, kepunyaanku, ya, kepunyaanmu itu, ya, tum. Ini hal-hal yang selalu dipertentangkan sehingga menimbulkan pertengkaran, bahkan peperangan maupun pertempuran pemicu. Jadi ini yang terjadi. Kelompok sana Islam mengatakan ini kepunyaanku karena kami mayoritas. Itu kepunyaanmu karena kamu adalah minoritas. Nah, yang minoritas ini yang merupakan satu suku bangsa Indonesia dipercakapkan begitu atau diperhadapkan dengan ucapan begitu, tentu dia tidak terima kan. Maka dia mungkin karena jumlahnya minoritas akan memendam dalam hati dan menjadi suatu sakit hati yang tidak nanti bagus bagi persatuan Republik Indonesia. Ini fakta Bapak Ibu yang terjadi di Indonesia. Oke, saya di mana dia? Oke. Kalau begini bagus ya Pak ini ya. Nah, oke. Nah, sejarah pembentukan Kemenak Republik Indonesia Bapak Ibu. Nah, pada 11 Juli 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan, ini kurang bagus ya, mengusulkan dalam rapat besar sidang Badan Pemilihan ini supaya diadakan kementerian yang istimewa. Nah ini yang mengusulkan ini Mr. Muhammad Yamin. Alasannya apa? Untuk kepentingan agama Islam sendiri tidak cukup dengan mahkamah tinggi. Jadi rupanya selama ini sejak 1945 itu urusan agama itu tersebar di beberapa kementerian. Ya, jadi tidak di satu tempat. Jadi oleh Mr. Muhammad Yamin terkumpulkan di satu tempat, yaitu Kementerian Agama. Inilah yang disebut menurut dia itu kementerian yang istimewa. Bapak Ibu tahu apa yang disebut di sini urusannya itu? Yang berhubungan dengan Islam, dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid, dan penyiaran harus diurus oleh kementerian. Nah, dari sini aja udah ketahuan. Ketahuan 11 Juli loh. Nah, siapa nasionalis religius yang punya perhatian terhadap statement ini? Hanya Latuhar Hari, Johannes Latuhar Hari. Beliau ini adalah seorang sarjana hukum, pengacara, kelahiran Ambon, Saparua, alumni dari Belanda. Kepengacaranya ditinggalkannya, terpanggil untuk membela bangsa dan negara ini. Dia bilang enggak, tidak bisa, ya. Dia menolak itu. Argumennya adalah bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Nah ini, di sini masalahnya ini. Ya, negara harus dipisahkan dari agama. Padahal saya percaya tidak demikian ini ya. Saya percaya tidak demikian sempit pemikiran daripada Latuhar Hari. Tetapi di dalam sejarah disebutkan dipisahkan agama dari negara. Karena bagi mereka negara itu negara sekuler itu adalah negara yang tidak bertuhan. Itu katanya. Jadi betapa framingnya itu betapa menohok ya, tidak enak begitu didengar. Nah, juga ini karena Johannes ini Latuhar Hari ini menolak, maka dikaitkan, oh ini gara-gara dulu
kami sudah mau bernegosiasi dan mau mengalah untuk tidak menerapkan Piagam Jakarta. Dikaitkan lagi ke situ. Jadi ini yang namanya logical fallacy gitu ya. Tidak kepada materinya itu dipermasalahkan, tetapi dikaitkan dengan masalah lain. Padahal saya pikir tidak ada hubungannya dengan itu, dengan Tuhan hari ini, dia objektif aja nih. Saya tahu orang Ambon begitu, apalagi yang dari Saparua ya. Nah, jadi gitu. Nah, ini kekecewaan ini yang dikatakan oleh BJ Bolan ini berlangsung terus, ya berlangsung terus. Maka dicari jalan, dicari selalu jalan untuk bagaimana supaya Kementerian Agama itu berdiri. Maka pada tanggal 25-27 November, Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang merupakan Parlemen Indonesia pertama 1945-1950, usulan pembentukan Kementerian Agama disetujui secara aklamasi. Nah, coba. Ini hanya beberapa bulan ya, dari 18 Agustus itu. Nah, kita bertanya, apakah pada KNIP ini, ya, Mr. Latuhar hari ini dilibatkan atau tidak? Saya yakin dia tidak dilibatkan, dia sudah dipinggirkan. Dari KNIP ini adalah putusan daerah dan dari pusat. Pasti dia tidak diundang di sini. Maka ini berjalan mulus secara aklamasi. Secara aklamasi artinya, oh ya setuju. Tidak ada orang ya, yang mengatakan tidak seperti Mr. Latuhar hari. Di mana dia ketika itu? Artinya mungkin dia udah dipinggirkan. Ini orang jangan diturut sertakan deh. Pokoknya ini orang harus dipinggirkan, ini bikin ribut aja ini, menghalang-halangi tujuan kita. Nah, jadi Bapak Ibu di Indonesia sama begitu hingga hari ini modelnya sama. Siapa yang bersuara menentang kepentingan mayoritas akan dipinggirkan dengan berbagai cara. Tidak bisa secara kasar, secara halus. Contohnya Panji Gumilang bersuara beda dengan Maruf Amin, Mahfud MD dan yang lain-lain dipinggirkan. Ridwan Kamil dengan berbagai cara mereka kreasi. Create itu berbagai argumen, pelanggaran hukum lah, penistaan agama lah, undang-undang ITE lah, TPPU lah, NII lah, dan lain sebagainya. Inilah karakter daripada pemimpin bangsa yang tidak terdidik. Saya katakan tidak terdidik. Tidak melihat permasalahannya secara utuh. Ya itu tadi, karena apa? Kepunyaanku dan kepunyaanmu beda. Kepunyaanku yang mayoritas ini ku. Ya. Itu selalu ditonjol-tonjolkan, maka silakan ini menjadi pemicu pertentangan dan pertengkaran. Ini yang sedang terjadi di Indonesia. Saya tidak tahu apakah Pak Jokowi tahu ini, apakah dia sibuk hanya membangun infrastruktur, tetapi suprastruktur daripada negara ini dia tidak peduli sama sekali. Atau mungkin ada rencana lain. Ya, suprastruktur itu artinya apa? Peraturan perundang-undangan, itu suprastruktur Bapak Ibu. Peraturan perundang-undangan dan hukum. Kalau infrastruktur ya seperti sekarang ini. Ya. Nah, kemudian apa kata mereka? Kata mereka itu adalah orang yang berjuang supaya Kementerian Agama ini tetap berdiri. Nah, inilah, coba ini Bapak Ibu ya, Bapak perhatikan. Kita ini dikatakan bukan negara agama, bukan negara sekuler. Ya, nah, peluang ini dimanfaatkan oleh mereka untuk mendefinisikan Indonesia bukan negara agama, bukan negara sekuler. Ada kekosongan di sini. Terus negara apa dong? Ya, kalau saya berulang-ulang bilang, karena sampai hari ini tidak ada juga suatu negarawan, suatu tokoh nasional yang merumuskan negara Indonesia ini negara Pancasila. Maksudnya yang bagaimana negara Pancasila ini? Tidak ada itu rumusan yang komprehensif yang dipayungi satu hukum yang ditaati di Indonesia. Tidak ada. Apa itu ekonomi Pancasila juga nggak jelas, apa itu ekonomi rakyat juga nggak jelas, maka muncullah ekonomi syariah. Nah, hal yang sama ini muncul ini. Bukan yang sama, ini didahului dengan ini, coba. Muhammad Kafrawi, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, dihasilkan dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen. Coba. Teori sekuler dan mereka identikkan sama dengan teori Kristen, pemisahan gereja dengan negara. Nah, Bapak Ibu kan tahu ya sejarah di Eropa itu. Dulu, sewaktu gereja, ajaran atau Kristen itu masih menyatu dengan pemerintah atau raja, di sana terjadi diktator dan lain sebagainya, terjadi pembenaran daripada raja, terjadi tindakan sewenang-wenang bahwa ini adalah hukum dari Tuhan, penyalahgunaan kewenangan. Maka di sana dipisahkan antara agama dengan negara. Tetapi pemisahannya ini bukan pisah total, ada aturan mainnya. Nah, cuma orang ini memanfaatkannya, ya bahasa itu.
Dan yang ketika itu yang bersuara keras hanya mungkin beberapa orang, termasuk Pak Datu Harhari ya. Nah, jadi apa yang dibilang? Teori Muslim dengan penyatuan antara keduanya. Nah, ini berbeda kan, bertolak belakang. Kristen dituduh memisahkan secara total agama dengan negara, dituduh. Padahal prakteknya tidak begitu. Islam menyatakan negara dengan agama itu harus satu kesatuan. Nah, dua kutub ya, bipolar ini, yang sangat ekstrim. Jadi Kementerian Agama itu timbul, ini lagi, Kementerian Agama itu timbul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua. Jadi kompromi antara dua kutub ekstrim ini atau di tengah inilah salah satunya perwujudannya di bentuk Kementerian Agama. Cantik ya. Alasannya itu, iya gitu. Iya. Tapi nanti pelaksananya kan kita lihat apakah seindah kata-kata ini atau tidak. Apakah ini entry point, dan ketika satu kutub itu lengah, mereka akan merajalela. Dan satu kutub yang tadi itu ekstrim itu masa bodoh dia. Dan ini yang terjadi di Indonesia, Bapak Ibu. Ya. Saya selesaikan dulu masalah Kementerian Agama ini. Nah, Menteri Agama H.M. Rashidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta Pemangatan Jasma, berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemelu-pemelunya. Kalau di sini dia berbicara agama, ya. Pemelu-pemelunya berarti semua agama di sini maknanya. Tanggal 17-18 mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkut dengan agama dalam arti seluas-luasnya. Ini cantik, ini bagus ini pidatonya. Tetapi apakah begitu kenyataannya? Dibelokkan. Dan ketika itu dibelokkan, di mana peranan daripada Kementerian Agama? Itu yang makanya saya katakan kalau dia tidak bisa mengusung ataupun mengejawantahkan apa yang dikatakan oleh Bapak H.M. Rashidi ini, maka lebih baik dari Kementerian Agama itu dibubarkan. Karena dia sudah ingkar janji. Ya. Nah ini kalau belajar dari sejarah tadi Bapak Ibu ya, yang di Eropa saya katakan itu, ya, prinsip sekuler, bahwa sebenarnya di Eropa itu tidak seperti yang mereka tuduhkan. Ya. Di sana itu ada pemisahan antara agama dengan negara, tetapi ada suatu undang-undang yang mengatur hubungan antara keduanya. Dan titik temunya bukan di Kementerian Agama, titik temunya adalah di negara kesejahteraan itu. Jadi dari sisi sosial, keamanan dan kenyamanan yang ditonjolkan oleh gereja itu dituangkan di dalam undang-undang yang diurus oleh negara. Yaitulah di Eropa ini yang namanya negara kesejahteraan. Contoh negara yang memisahkan negara dengan agama secara total itu adalah India dan Singapura. Coba kita bandingkan, apakah India lebih jelek daripada Indonesia? Ya, mungkin satu hal iya. Tetapi apakah Singapura lebih jelek dari Indonesia yang memisahkan secara total agama dengan urusan agama? Enggak juga. Yang menerapkan, yang menyatukan agama dengan negara adalah Maladewa. Apakah Maladewa lebih maju dari Singapura dan negara-negara Eropa sana? Ini adalah seharusnya contoh-contoh atau fakta-fakta yang membuka mata daripada negara Republik Indonesia ini. Nggak usah lah, ya nggak usah. Cukup beralasan itu udah Kementerian Agama dibubarkan. Tetapi Bapak Ibu, nah ini adalah landasan hukum pembentukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945, ya betul. PP nomor 33 tahun 1949 tentang susunan dan lapangan pekerjaan Kemenak RI. PP nomor 8 1950 tentang surat-surat perbendaharaan. Permenteri Agama nomor 52 tahun 1951. Ini landasannya. Dan di sini semua dia berbicara tentang mengurus seluruh agama yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya agama tertentu saja. Bukan hanya negara agama Islam saja maksud saya ya. Tapi seluruh agama yang ada di Indonesia. Baik, kita yang terakhir. Nah, sekarang apa yang di hasil daripada ini? Nah, kalau ini visi lah ya, Kementerian Agama yang profesional, ya udah ini kata-kata normatif lah, andal dan membangun masyarakat, andal, saleh. Nah ini apa ini saleh? Moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah,
Bapak Ibu bisa mengkritisi presisi ini. Kalau saya hanya melihat kita tidak bicara di Undang-Undang Dasar 1945 tidak bicara Indonesia maju, tetapi bicara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan sejahtera, adil dan makmur. Tidak ada istilah Indonesia maju. Ini di karang-karang ini. Nah di sini aja sudah mulai saleh, apa itu saleh? Nanti dibikin lagi soleha, kan? Ini jadi terserah Bapak Ibu lah ini ya. Kalau saya sih nggak begitu respect ini dengan visinya ini, dari visinya ini aja saya sudah nggak ini. Kemudian misinya apa? Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Coba makan itu saleh itu. Apakah sekarang umat beragama di Indonesia saleh? Makin kurang ajar kan, makin brutal, biadab, ngomong juga nggak karu-karuan. Ya. Di sekolah-sekolah negeri juga, kalau dia bukan beragama Islam diusir, dibully. Kementerian Agama ada ini nggak tindakan diam aja. Sekolah-sekolah agama di mana itu tadi saya baca itu, dia mayoritas Kristen, tidak ada guru agama Kristen. Apa itu? Ya kan? Terus memperkuat moderasi beragama, ini istilah-istilah akademis lah, apanya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Apakah umat beragama Indonesia rukun-rukun? Enggak. Ya. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata. Apa maksudnya ini? Maksudnya apa? Naik haji. Apakah yang lain-lain itu juga bisa dipermudah urusannya ke luar negeri? Apakah kalau misalnya orang Kristen dipermudah urusannya ke Israel sana? Jadi omdo kan? Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Pelayan pendidikan apaan? Ya. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Coba, apa urusannya dengan barang ini? Ini kan urusan daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan udahlah. Dirinya sendiri aja nggak bisa diurus, boro-boro orang ini. Cerita lama itu. Ya. Nah, ini tujuan, ini yang tadi ya, moderasi. Nah, coba, ini adalah desain ya. Jaknas itu adalah kajian kebijakan nasional dan strategi nasional Kementerian Agama RI 2020-2024. Ini kecil-kecil ini yang merumuskan adalah Menteri Agama yang terdahulu, sang jenderal itu. Kalau jenderal memang biasa begini-beginilah, teorinya hebat-hebat ya, tapi pelaksanaan belum tentu, mungkin lain di lapangan. Nah inilah kita lihat ini Bapak Ibu. Sesudah kita lihat tadi semua itu rumusan-rumusan yang begitu indah-indah, maka faktanya kita lihat. Mungkin Bapak Ibu bisa menambah daftar ini. Ini adalah yang saya catat dan amati. Pertama, pembubaran ibadah non-muslim secara paksa oleh kelompok beragama Islam. Ini Islam ini ya. Islam marak terjadi di mana-mana. Demikian juga perusakan rumah ibadah. Nanti ada datanya. Kemenak tidak mampu melakukan moderasi dan mediasi ketika MUI mengeluarkan tuduhan penistaan agama Islam. Betul ya? Ini kan MUI penistaan. Udah tangkap, kirim polisi, puluhan. Tadi saya dengar itu surat daripada Robin Simanullang, teman baik dari Panji Gumilang. Ketika Panji Gumilang katanya dibawa ke Bareskrim, dibawa ke ruang Bareskrim itu, ada berapa puluhan katanya itu. Ya, polisi itu berseragam hitam menyeramkan masuk ke dalam ruangan itu, mengerikan katanya. Coba ya, begitu perlakuan daripada polisi terhadap seorang Panji Gumilang. Memang dia itu apa beliau itu? Sementara teroris yang ada di MUI dibiarkan sampai sekarang kita nggak tahu beritanya di mana itu orang. Nah begini. Nah terus apakah Kemenak ini bereaksi? Diam 1000 bahasa kan? Ketiga, diskriminasi pelaksanaan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri masih berlangsung hingga hari ini. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak sekolah di SD negeri, contohnya di Purwakarta, yang itu adalah daerah perda syariah, anak Bapak akan dibully habis-habisan di sana. Apakah Kementerian Agama mengambil tindakan? Tidak. Ya. Gaji dari guru-guru pendidikan agama Kristen di sekolah negeri tidak mendapat perhatian sebagaimana layaknya dengan rekan-rekan mereka guru pengajar agama Islam. Mereka juga kalau disuruh ke sana itu gajinya juga belum tentu dikasih honor.
honornya pun dikasih sekali 3 bulan. Coba Bapak Ibu bayangkan itu. Itu yang namanya untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemenak belum mampu melakukan sertifikasi halal secara mandiri, masih bergantung total kepada MUI. Nah, urusan sertifikat ini juga yang sebenarnya adalah urusan negara. Kenapa dia hanya bergantung kepada MUI? Kalau MUI bilang oke, dia keluarkan sertifikat. MUI bilang tidak. Jadi dia tukang stempel ini. Nah, kesimpulannya di mata rakyat, MUI lebih berwenang, ya, dibanding Kemenak dalam hal menangani perkara-perkara hukum, utamanya menyangkut agama Islam. Ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa menambah nanti. Saya bukan sujon, bisa menambah daftar itu sesuai dengan yang terjadi di. Nah, atas dasar itu Bapak Ibu, ya, atas dasar itu maka layak. Untuk apa itu Kementerian Agama? Nggak ada gunanya. Karena nggak ada prestasinya apa-apa kok. Berapa anggaran APBN negara yang mereka habiskan setiap tahun. Jadi kalau pertimbangannya adalah unsur politis, ya ini yang merusak negara Republik Indonesia. Ini dulu tahap pertama, Pak Frans Lisi, silakan Pak. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,